Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ada sukacita bagi kita pada pagi hari ini? Luar biasa. Tuhan telah mengantarkan kita berkumpul di bait yang suci untuk melaksanakan ibadah ini. Sebelum kita memulai ibadah ini, jemaat yang dikasihi Tuhan, kami akan membacakan warta jemaat bagi kita pada pagi hari ini. Pimpinan jemaat dan majelis jemaat GMI Batra Bandung Timur mengucapkan selamat datang, selamat beribadah kepada seluruh jemaat. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini beribadah, secara khusus untuk Bapak keluarga Berdina Nadia dan Ibu Pur Situmora, kami undang untuk bangkit berdiri di tempat dengan memperkenalkan diri. Ya. Baik, seperti biasa jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sambut jemaat kita yang baru dengan menyanyikan Dalam Yesus Kita Bersaudara. Silakan duduk kembali Bapak keluarga Nadia. Kami juga mengharap untuk di minggu-minggu yang akan datang kami juga tetap mengundang untuk kehadiran kita bersama beribadah di tempat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Warta jemaat bagi kita pada pagi hari ini yang pertama, hari ini adalah Minggu tanggal 6 Oktober 2024 adalah Minggu P2MI. Dan dalam Minggu P2MI ini yang melayani semua yang ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan pada pagi hari ini dilayani oleh kaum bapak. Marilah kita doakan kaum pria gereja kita agar semakin bertumbuh dalam pelayanan melayani Tuhan. Pada hari ini juga jemaat yang dikasihi Tuhan, gereja kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Demikian juga kita akan mengadakan persembahan ke depan untuk dana misi distrik 3 dan persembahan kantong hitam untuk P2MI. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk menerima perjamuan Tuhan dan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan persepuluhan hari ini adalah minggu di awal bulan Oktober 2024. Marilah kita mempersiapkan dan mempersembahkan persepuluhan kita kepada Tuhan agar pekerjaan pelayanan dan pemberitaan Injil keselamatan dapat terus berjalan dengan baik. Selanjutnya jemaat yang dikasihi Tuhan, konferensi jemaat GMI Batra Bandung Timur dan ibadah gabungan. Konferensi jemaat GMI Batra Bandung Timur yang kedua untuk mengesahkan hasil kerja panitia pencalon akan diadakan pada hari ini, Minggu 6 Oktober 2024. Setelah ibadah minggu ini, marilah kita mengikutinya dan mendoakan kemajelisan yang baru agar dapat melayani Tuhan dengan baik. Rapat majelis akan diadakan pada hari Senin besok tanggal 7 Oktober 2024 dimulai pada pukul 15 atau jam 5 sore sampai dengan selesai di gereja. Diminta kepada setiap anggota majelis agar dapat hadir dan mempersiapkan laporannya masing-masing dalam rapat tersebut. Untuk berita selanjutnya, ibadah penguburan. Ibadah penguburan akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 pukul 18 di tengah-tengah keluarga Ibu Flores Yagian di Jalan Katamso. Marilah kita menghadirinya dan bersama-sama saling menguatkan dalam iman dan kehidupan. Sakramen Baptisan Kudus. Gereja akan membuka pelayanan Sakramen Baptisan Kudus pada hari Minggu tanggal 3 November 2024. Bagi warga gereja yang hendak membawa anaknya kepada Tuhan melalui sakramen baptisan kudus dapat mendaftarkan anaknya kepada Bapak Pendeta M. Hasibuan dengan mengisi data-data yang diperlukan. Pertemuan orang tua akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 setelah ibadah kedua.
Selanjutnya jemaat yang dikasihi Tuhan, Minggu PWMI kaum wanita akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 dengan ibadah gabungan yang akan dilayani oleh kaum PWMI. Marilah kita doakan agar kaum PWMI bertumbuh dalam melayani Tuhan. Begitu juga dalam Minggu P3 ini akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 dengan ibadah gabungan yang akan dilayani oleh kaum P3I. Marilah kita doakan agar kaum P3I bertumbuh dalam melayani Tuhan. Untuk selanjutnya jemaat yang dikasihi Tuhan bisa membaca warta yang sudah tertulis di grup Bahtera Bandung Timur. Demikian warta bagi kita pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, saya undang untuk kita akan memulai ibadah kita dengan hikmat. Kami mengundang agar kita seluruh jemaat mengambil saat teduh. Amin. Seperti yang tadi diwartakan jemaat yang dikasihi Tuhan, karena ini Minggu P2MI, untuk itu seluruh kaum bapak yang ada di gereja saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan Mars P2MI. Panggilan berbakti bagi kita pada Minggu pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur 84 ayat 12 sampai 13. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup, tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus bersama kami. Jemaat, kami persilakan ibu kembali. Kita sungguh bersyukur buat kasih Tuhan yang selalu ada pada setiap kehidupan kita Bapak Ibu. Mari kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan pada saat ini. Kita mau lebih menyembah Tuhan hari ini. Kita mau nyanyi nama pujian. Bagi Tuhan. Mari dengan sungguh kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau angkat lagu pujian lebih dalam untuk menyembah. Beri
Sungguh terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam setiap kehidupan kami, kami sungguh bersyukur buat kasih-Mu selalu ada bagi kami Tuhan. Kami sungguh rasakan campur tangan Tuhan yang selalu di dalam kehidupan kami Tuhan. Satu minggu yang boleh kami lewati itu karena kasih berkat Tuhan. Kami lewati dengan segala keberadaannya Tuhan. Dan saat ini pun kami sungguh bersyukur Tuhan berikan kesempatan untuk kami boleh beribadah bersekutu ya Tuhan di tempat ini, memuji memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami akan diberkati, tegur, dinasihat oleh firman Tuhan. Kami mau mendengar firman Tuhan dengan baik. Biarlah roh Tuhan yang ada pada kami yang memberikan pengertian pemahaman, sehingga kami juga bukan hanya jadi pendengar Tuhan, tapi kami mau menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih buat saat ini Tuhan, secara khusus buat minggu P2 ini. Terima kasih buat kesempatan. Biarlah kaum pria seluruh gereja-Mu Bantara Bangun Timur terus semangat dalam ambil bagian pelayanan di gereja ini. Terima kasih ya Bapak yang baik, ya, dan kami bersyukur kepada Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Bila roh Tuhan yang sudah memimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Ada sukacita pada pagi hari ini Bapak Ibu sekalian? Ada sukacita? Luar biasa. Oleh karena itu saya bilang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau bersukacita bagi nama Tuhan. Kita sambil bertepuk tangan, kita mau kata pujian. Akulah jalan kebenaran. Dalam
Aku percaya Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Seluruh jemaat saya persilakan untuk duduk kembali. Kita akan menyampaikan setiap doa kita pada hari ini. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memberitakan doa syafaat kita pada pagi hari ini. Kita tahu bahwa Tuhan adalah sejauh doa. Ketika setiap kita memanggil Dia, Dia pasti akan datang menghampiri setiap kita. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mau pujian. Kita mengatakan Dia hanya sejauh doa. Allah yang ajaib, Allah yang maha mulia, yang menjadikan alam semesta beserta segala isinya, hanya Engkau ya Allah, satu-satunya Allah yang kami sembah dan kami puji di dalam kehidupan kami. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu untuk seminggu yang telah kami lalui bersama Tuhan. Dan pada pagi hari ini, pagi yang indah ini, kami bersyukur Tuhan telah mempersatukan kami di rumah-Mu yang kudus ini.
Sebelum kami memanjatkan doa dan permohonan kami mohon kepadamu agar Engkau berkenan mengampuni segala dosa-dosa kami, sehingga Engkau melayakkan kami menaikkan doa-doa permohonan kami ke hadirat. Bapa di dalam surga, kami memohon kepadamu, berkatilah seluruh hamba-hambamu yang memberitakan Injil keselamatan, terkhusus hamba-hambamu yang ada di Gereja Metodis Indonesia. Berkati Bapak Bishop, Bapak DS, dan para pendeta yang melayanimu di seluruh Gereja Metodis Indonesia. Berkati Bapak Pendeta M. Hasibuan yang telah Tuhan percayakan untuk menggembalakan kami, Jemaat GMI Bahtera Bandung Timur. Berkati juga para majelis, para pelayan pada seksi-seksi, baik sekolah minggu, P3MI, P2MI, PWMI, Usinda, P3GS, serta para pemimpin CM. Terkhusus untuk kami, kaum Bapak, P2MI, agar kami dapat melayani dengan baik tugas dan tanggung jawab kami sebagai pelayan Tuhan di gereja kami di tengah-tengah keterbatasan yang kami miliki, serta menjadi kepala rumah tangga yang baik bagi keluarga kami, seturut dengan firman yang Kau tetapkan bagi umat-Mu di bumi ini. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan bagi keluarga lepas keluarga. Pada pagi hari ini, kami memohon kepadamu, kiranya Tuhan berkenan memberkati keluarga-keluarga muda yang senantiasa setia berharap kelahiran seorang anak kepadamu di tengah-tengah keluarga mereka, agar lengkaplah kebahagiaan mereka dalam menjalani bahtera rumah tangga seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga mengucapkan syukur Tuhan telah mengaruniakan anak di tengah-tengah keluarga kami. Berkatilah anak-anak kami dalam pendidikannya, baik yang masih duduk di bangku PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan sedang berkuliah. Kiranya Engkaulah yang memberkati mereka agar mereka mendapat pendidikan yang baik dalam kehidupan mereka. Kami juga memohon kepadamu ya Allah untuk membantu jemaat kami yang mungkin sedang mengalami kesulitan dalam pekerjaannya, dalam kegiatan usaha-usahanya. Kiranya Engkaulah yang boleh memberikan kemudahan dalam kondisi perekonomiannya, dan Engkau berkenan memberikan lapangan pekerjaan bagi jemaat kami yang membutuhkannya, serta menyertai mereka dalam setiap pekerjaan dan usahanya. Kami juga memohon kepadamu, berikanlah pasang hidup kepada anak-anak kami yang merindukan pasang hidup. Kiranya Tuhan yang mempertemukan mereka dengan pasang hidup yang seiman, yang sesuai dengan seturut dengan kehendak-Mu. Allah Bapa kami di dalam surga, kami juga memohon kepadamu, berikanlah kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit. Terkhusus untuk Ibu John Lebaho, Ibu Jumarti, dan Bapak Musidi. Kiranya Engkaulah yang boleh memberikan kesembuhan kepada mereka. Engkaulah yang berkenan untuk mengangkat segala sakit penyakit. Kami juga mengucapkan syukur ya Tuhan. Tuhan telah menambahkan usia bagi anak-anak-Mu. Kiranya Engkaulah yang memberkati mereka pada saat ini yang berulang tahun. Tuhan tambahkan rezeki dan kesehatan kepada mereka. Semoga dengan bertambahnya umur yang Kau berikan, anak-anak kami senantiasa bersyukur dan semakin takut akan Engkau. Bapa di dalam surga, kami juga mengucap syukur Engkau telah mengizinkan kami membuka gereja di Suarga, Kalimantan. Berkatilah Bapak Daniel, Tampu Bolon yang mengembalakan jemaat-Mu di Suarga. Tuhan senantiasa berikan perlindungan dan jauhkanlah segala hal jahat yang dapat mengganggu jalan pemberitaan Injil di Suarga. Kami juga mengucap syukur Tuhan telah membangun gereja kami di Sanggar Hurib. Berkati saudara-saudara kami di P3GS agar terus bekerja melakukan bagian pekerjaan mereka. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih atas peliharaanmu untuk bangsa dan negara kami. Berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden terpilih dan seluruh jajaran kementeriannya agar dapat melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab dan rasa takut akan Tuhan. Begitu juga dengan TNI dan Polri untuk dapat menjaga keamanan bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami akan mendengarkan firman yang disampaikan oleh Bapak Pendeta M. Hasibuan. Berkati kami agar hati kami, pikiran kami, jiwa kami fokus menerima kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh Bapak Pendeta kami. Terima kasih Bapak, inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Kita akan diberkati melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta M. Hasibuan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Kita mau menjadi pendengar yang baik, dan tentunya kita memohon pertolongan Tuhan untuk bisa mengerti dan menjadi pelaku firman Tuhan yang setia dan juga. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mau puji nama Tuhan. Kita mau katakan, firman-Mu berkata kau besertaku. Berkata kau besertaku,
kasih dan bersyukur kalau pada saat ini Tuhan, Engkaulah yang telah mengumpulkan kami, dan Engkau jugalah kiranya yang menggerakkan hati kami sehingga kami datang ke tempat ini dengan satu tujuan, untuk memuliakan nama Tuhan kami Yesus Kristus, untuk memuliakan Allah Tritunggal, agar kami dalam hidup kami boleh terus berkenan di hadapan Tuhan, agar kami dalam hidup kami boleh terus melakukan kebenaran firman-Mu, dan sungguh kami memuliakan Engkau dalam hidup kami. Berfirmanlah kepada kami semua, dan kami anak-anak-Mu telah siap mendengar. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Salam. Salam sejahtera bagi kita semuanya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kalau kita menyaksikan pada saat ini kaum pria dalam gereja kita, mereka boleh mengambil bahagian secara khusus dalam ibadah Minggu P2MI, dan mereka sudah melakukan yang terbaik, dan saya percaya kita juga melihat bahwa mereka pada saat ini memberikan pelayanan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan terus memberkati kaum pria. Jadi bukan kaum bapak ya, tapi kaum pria dalam gereja kita. Karena kalau kaum bapak saja berarti yang sudah menikah nantinya, konotasinya begitu. Tapi kaum pria ada juga panglatu, panglima rajang tua. Dia pun bisa masuk P2MI. Ya. Jadi istilah dalam gereja kita adalah kaum pria, dan juga untuk PWMI tentunya kaum wanita, bukan kaum ibu, ya, karena wanita yang juga yang sudah berusia juga bisa masuk, walaupun sudah belum menikah juga bisa mengambil bagian sebagai anggota PWMI. Jadi itu yang ada dalam persekutuan-persekutuan di Gereja Metodis Indonesia. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu biasanya tema-tema yang muncul dalam minggu-minggu seksi-seksi dalam gereja kita itu berkaitan dengan minggu seksi itu sendiri, dan pada saat ini tentu berkaitan dengan kaum pria dalam gereja kita. Untuk itu saya mengajak kita membuka satu kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Efesus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Efesus pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Saya mengajak kita membaca firman Tuhan ini secara responsorial. Efesus 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-4, beginilah bunyi firman Tuhan. Taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi.
sampai sekian jauh firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, tema kita pada saat ini adalah peran pria dalam keluarga, yaitu sebagai imam ataupun sebagai kepala keluarga. Tentu ketika kita mengatakan peran pria sebagai imam, nah ini secara spesifik konotasinya merujuk kepada seorang ayah di tengah-tengah keluarga. Tapi dalam pengertian yang umum, tentu ini juga adalah peran secara umum seorang pria ketika ia diciptakan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dan merujuk kepada kisah penciptaan, ketika Allah menciptakan alam semesta dan segala sesuatu dengan isinya, Allah menciptakan manusia menjadi ciptaan yang terakhir setelah menyediakan segala sesuatunya. Dan kita menyaksikan bahwa yang diciptakan pertama sekali itu adalah laki-laki. Baru kemudian yang diciptakan dari tulang rusuk laki-laki itu adalah seorang wanita ataupun seorang perempuan. Di sini juga kita melihat sebuah kebenaran bahwa saudara-saudara, lembaga pernikahan atau lembaga rumah tangga itu adalah lembaga yang spesifik khusus diciptakan oleh Tuhan bagi kebahagiaan manusia. Jadi kita harus melihat apa catatan Alkitab, kita harus melihat apa maksud Tuhan menciptakan keluarga, mendirikan rumah tangga. Tujuannya adalah untuk membawa damai sejahtera surgawi ke dalam keluarga, untuk membawa sukacita surgawi dalam keluarga. Sebab pada waktu manusia belum jatuh ke dalam dosa, manusia dengan Allah itu berbicara dengan mesra, bercakap-cakap dengan mesra. Tapi ketika manusia itu telah jatuh ke dalam dosa, manusia itu sembunyi di semak-semak. Dan ketika Tuhan mencari, "Hei Adam, di mana engkau?" Lalu manusia itu menyahut dengan suara yang takut, "Kami takut, kami telanjang Tuhan." Artinya saudara-saudara, dosa menyebabkan hal yang buruk di tengah-tengah rumah tangga. Tetapi ide semula ketika Allah menciptakan lembaga pernikahan itu, tujuannya adalah supaya manusia itu menikmati kasih karunia Tuhan, supaya manusia itu menikmati damai sejahtera dalam rumah tangga itu. Nah, pertanyaan berikutnya saudara-saudara, bagaimanakah lembaga pernikahan itu supaya mendatangkan damai sejahtera? Kalau Alkitab mencatat bahwa rumah tangga itu diciptakan oleh Allah, itu berarti rumah tangga itu adalah milik Tuhan. Kalau Alkitab mencatat bahwa pernikahan itu adalah persetujuan legitimasi Tuhan antara laki-laki dan perempuan, itu berarti saudara-saudara bahwa rumah tangga itu, pernikahan itu adalah milik Tuhan. Pertanyaannya saudara-saudara, kalau kita masuk ke rumah orang, ini kita bicara kita masuk ke rumah orang, kira-kira peraturan siapa yang harus diberlakukan? Peraturan orang yang masuk itu atau peraturan orang yang memiliki rumah itu? Yang memiliki rumah itu. Pendatang tidak boleh macam-macam di situ. Nah, bisakah kita memahami makna yang sama dalam sebuah pernikahan? Jika Tuhan merestui, memberkati laki-laki dan perempuan, Tuhan menciptakan lembaga pernikahan, maka lembaga pernikahan adalah milik Tuhan. Dan jikalau rumah tangga saudara, jikalau keluarga saudara ingin bahagia, ada damai sejahtera seperti maksud Tuhan semula menciptakan rumah tangga itu, ikuti aturan perintah Tuhan dalam rumah tangga. Bukan egoisme laki-laki, bukan egoisme perempuan, tetapi firman Tuhan harus diberlakukan dalam rumah tangga. Sebab rumah tangga itu adalah milik Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan ini secara spesifik Rasul Paulus menggambarkan bagaimana relasi yang harus diciptakan dan dibangun dalam rumah tangga Kristen itu. Ada hubungan-hubungan dalam keluarga itu antara
suami dan juga istri, antara orang tua dan anak-anak, dan anak-anak dengan orang tua. Itu betul-betul hubungan itu sinergi, hubungan itu betul-betul harus dibangun dalam hubungan ketaatan dan kasih dalam sebuah rumah tangga. Itu sebabnya saudara-saudara, dalam firman Tuhan ini, ketika Rasul Paulus menyatakan kepada jemaat di Efesus tentang relasi-relasi itu, maka ini sebenarnya sebaliknya menandakan kepada kita ada persoalan di jemaat Efesus ini. Persoalan apa di jemaat Efesus ini? Persoalan di jemaat Efesus ini adalah persoalan rumah tangga. Persoalan di Efesus ini adalah persoalan relasi antara suami dan istri, anak, orang tua dengan anak. Dan ini berdasarkan firman Tuhan ini, maka orang Kristen betul-betul harus meluruskan apa yang harus kita isi dalam kehidupan rumah tangga kita. Itu sebabnya Rasul Paulus menekankan hubungan relasi di tengah-tengah anggota-anggota keluarga itu. Dan kita harus menjamkan saudara-saudara, ketika kita memasuki pernikahan, kita harus ingat, yang diberlakukan bukan lagi egoisme kita pribadi lepas pribadi, tapi yang harus diberlakukan adalah perintah Tuhan, firman Tuhan. Dan itu berarti mengikat seumur hidup kita. Itu sebabnya saudara-saudara, ketika engkau menikah, itu mengikat seumur hidup. Kita bisa melihat idenya itu ketika Tuhan menciptakan lembaga rumah tangga. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Dan ketika kita mencermati keadaan-keadaan, misalnya di sekitar kita, terkait peristiwa-peristiwa yang mengenaskan yang terjadi dalam kehidupan sebuah keluarga. Saudara-saudara, bisa terjadi ada seorang anak laki-laki yang tidak menyesal ketika ia membunuh ayah kandungnya sendiri. Ketika ditanya mengapa ia membunuh ayah kandungnya, lalu jawabannya sangat sederhana. Karena aku tidak dapat melihat ibuku disakiti oleh ayahku. Lalu ia membunuh ayahnya sendiri karena ayahnya menyakiti ibunya yang dia saksikan setiap hari dalam keluarganya. Nah, saudara-saudara, peristiwa ini menginformasikan kepada kita bahwa ternyata ketidakharmonisan hubungan suami istri itu bisa berdampak pada sikap anak-anak terhadap orang tua. Bisa berdampak pada sikap anak-anak terhadap ayah dan juga terhadap ibunya. Saudara-saudara, anak-anak kita itu adalah anak-anak yang mencontoh orang yang terdekat yang ada sama dia. Siapa orang yang terdekat? Adalah orang yang ada dalam keluarganya. Dan siapa orang yang paling dekat? Orang yang paling dekat itu adalah orang tuanya, ayah dan juga ibunya. Nah, karena itu saudara-saudara, setiap orang tua, tentu saya yakin kita semua menginginkan anak-anak kita itu adalah anak-anak yang taat, anak-anak yang hormat kepada kita sebagai orang tua. Tetapi saudara-saudara, seringkali harapan kita, ambisi kita terhadap anak-anak kita itu tidak tercapai seperti yang kita harapkan. Karena apa? Karena kita, saudara-saudara, salah mendidik anak-anak kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sering sekali mendidik anak-anak kita dengan cara meninabobokkan mereka. Dengan cara kita berpikir kalau kita sudah menyediakan makanan, kalau kita berpikir kalau kita sudah menyekolahkan dia tinggi-tinggi, kalau kita berpikir kalau kita sudah memberikan kepada dia apa yang menjadi cita-citanya, kita sudah cukup menyekolahkan dia, kita sudah cukup memberikan kebutuhan materi bagi dia, kita pikir kita sudah cukup. Semuanya itu saudara-saudara, yang kita lakukan itu hanya sebatas memuaskan akal, pikiran, dan jasmani kita. Tetapi sesungguhnya tidak mengambil tempat pada bahagian yang hakiki dari jiwa, dari kerohanian anak-anak kita. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara, kita sering sekali menyaksikan bagaimana seorang anak
pada akhirnya ia tidak berbakti kepada orang tuanya. Itu sebabnya kita menyaksikan bagaimana seorang anak pada akhirnya, saudara-saudara, ia pun mencontoh kehidupan kita dan meneruskan tradisi itu kepada anak-anaknya. Dan pada akhirnya kita bergumul karena anak-anak kita meninggalkan Tuhan. Kita bergumul karena anak-anak kita jauh daripada Tuhan. Kita bergumul karena anak-anak kita tidak memiliki kehidupan yang mencintai Tuhan. Dan pada akhirnya, saudara-saudara, ketahui satu hal. Ketika anak-anak kita tidak mencintai Tuhan, ingatlah suatu ketika ia juga akan meninggalkan engkau dan tidak akan mencintai engkau. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita penting dalam hubungan dan dalam relasi kita antar keluarga ini, kita penting sekali merujuk kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, kepada apa yang menurut catatan Alkitab, secara khusus dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 4 ini. Bagaimana di sini Rasul Paulus memaparkan apa yang menjadi tugas orang tua, dan tentunya secara spesifik pada saat ini adalah tugas yang dikhususkan kepada kita sebagai kaum pria atau kita sebagai kaum bapak, katakan demikian, sebagai orang tua ya, dalam kehidupan kita sebagai keluarga Kristen. Yang pertama, saudara-saudara, firman Tuhan ini menandaskan kepada kita bahwa kita sebagai kepala keluarga, sebagai kaum pria, sebagai seorang ayah, kita bertugas mendidik anak-anak kita. Sekali lagi, saudara-saudara, mendidik anak-anak, saya katakan tidak cukup saudara hanya menyekolahkan mereka. Mendidik anak-anak tidak cukup hanya saudara sudah bisa memberikan makan dan mereka sudah besar, sudah kepala 3 dan siap menikah. Tidak cukup hanya sekedar memberi kebutuhan materi dalam kehidupan mereka. Sebab saudara-saudara, pendidikan yang sesungguhnya harus mencakup 2 hal, yaitu pendidikan secara jasmani dan juga pendidikan secara rohani. Dan dalam firman Tuhan ini ditekankan secara spesifik bahwa mendidik atau mengajarkan anak-anak kita itu, dikatakan dalam firman Tuhan ini, ajarkanlah anak-anakmu, didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kita melihat di sini, saudara-saudara, kita mendidik anak-anak kita dalam ajaran dan juga nasihat Tuhan. Artinya, saudara-saudara, kita perlu meneruskan obor iman, kita perlu meneruskan keteladanan yang baik di tengah-tengah kehidupan kita. Bagi istri, bagi anak-anak kita, mendidik dan mengajarkan nasihat Tuhan, ini adalah tugas keimaman seorang pria. Mendidik anak bukan tugas yang mudah memang. Tetapi saudara-saudara tidak dapat tidak, bahwa kita sebagai kaum pria, sebagai seorang ayah, seperti yang diingatkan oleh Rasul Paulus, agar kita betul-betul memperhatikan nilai pendidikan kita kepada anak-anak kita, kepada keturunan kita, kepada keluarga kita. Dan itu adalah bagian yang tidak terpisahkan bagi kita sebagai kepala keluarga, bagi kita sebagai imam dalam rumah tangga kita. Bagaimanakah kita memperlakukan ataupun mendidik anak-anak kita? Firman Tuhan mengatakan dan memperingatkan kita sebagai kaum bapak, dikatakan, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kita melihat, saudara-saudara, bahwa esensi daripada pendidikan kerohanian itu, bahwa esensi dalam mengajarkan anak-anak akan nasihat Tuhan itu haruslah didasarkan kepada kasih kita kepada anak-anak kita. Orang tua dalam hal ini kita sebagai kaum pria ataupun seorang ayah, betul-betul haruslah memperlakukan anak-anak kita sama seperti Yesus memperlakukan jemaatnya, sama seperti Yesus memperlakukan umat yang dikasihinya. Bagaimanakah Yesus memperlakukan gereja ataupun memperlakukan umat yang dikasihinya? Jelas, saudara-saudara,
bahwa Yesus menyatakan kasih dan rela berkorban untuk mendatangkan kebaikan dan keselamatan bagi umatnya. Dengan demikian saudara-saudara, maka seorang ayah, seorang bapak, seorang kaum pria yang sejati, dia harus memiliki kasih dan harus memiliki sikap yang rela berkorban. Bagaimana supaya anak-anak hidup dalam jalan Tuhan, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Sebab dengan jalan demikianlah maka anak-anak kita pasti akan mengasihi kita sebagai orang tuanya. Maka kata kunci yang penting yang harus kita tekankan bagi kita sebagai seorang ayah adalah mendidik anak-anak kita dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mendidik dan mengajar anak-anak kita dalam nasihat Tuhan, tentu saudara-saudara ini juga merujuk kepada diri dan pribadi kita sendiri. Bagaimana kita betul-betul harus menjadi teladan dalam perkataan dan juga dalam perbuatan kita. Kita sering mendengar saudara-saudara, kita mengajak anak-anak kita, menyuruh anak-anak kita dengan keras supaya pergi ke gereja, supaya pergi ke sekolah minggu. Tetapi sementara itu kita masih tidur-tiduran, kita masih nonton bola, kita masih nonton tinju. Tetapi anak-anak kita paksa, kita marahi untuk pergi ke gereja. Saudara-saudara, perkataan kita mungkin benar, tetapi anak-anak kita tidak hanya melihat perkataan kita, tapi anak-anak kita melihat sikap hidup kita. Bagaimana mungkin orang yang jahat mengatakan kepada orang lain, "Hei, jangan engkau berbuat jahat ya," padahal dia sendiri hidup dalam kejahatan. Dengan demikian saudara-saudara, keteladanan dalam perkataan, dalam perbuatan itu adalah sesuatu yang paling penting supaya kita dapat mengajarkan anak-anak kita ajaran dan nasihat Tuhan itu dengan baik. Kapan kita memulai mengajarkan anak-anak kita akan nasihat dan ajaran Tuhan? Kita merujuk saudara-saudara kepada tradisi orang Yahudi ketika mereka mengajarkan anak-anak mereka, ketika mereka ditekankan, ditegaskan oleh Tuhan melalui Nabi Musa. Dalam Ulangan 6 ayat 4-7 dikatakan, saya akan membacakan firman Tuhan ini. Dikatakan demikian, "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun." Kita melihat bahwa mendidik anak-anak akan ajaran dan nasihat Tuhan itu ternyata mencakup seluruh kehidupan kita, mencakup seluruh kegiatan kita. Ketika kita membawa anak-anak kita ada di samping kita atau dalam perjalanan, satu hal yang contoh, saya pun pernah melakukan hal yang buruk. Ketika misalnya dalam perjalanan ada orang yang menyalip, lalu kita mengatakan, "Kurang ajar kau." Kita katakan cakap kotor misalnya ya, karena dia menyalip saking kesalnya. Demikian saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, saudara-saudara, dengan cara yang sama sebenarnya anak-anak kita suatu ketika tidak ada kita, dia pasti mengucapkan hal yang sama. Sama juga saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ketika anak-anak kita mendengarkan perkataan kita yang penuh dengan kebencian dan iri hati terhadap orang lain, percayalah, ketika tidak ada kita, dia meniru sikap kita itu kepada teman-teman. Anak kita itu pintar mencontoh. Jangan salah. Anak kita itu pintar mencontoh perilaku, perkataan, tindakan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, keteladanan dalam perkataan dan perbuatan itu sangat penting. Ajarkanlah anak-anak
harus mereka lakukan di hadapan Tuhan dalam kehidupannya. Supaya apa, saudara-saudara? Supaya anak-anak kita itu dalam hidupnya, dalam perkembangan, dalam pertumbuhannya, mereka mencintai firman Tuhan, mencintai Taurat Tuhan, sehingga ketika mereka besar, mereka terus meneruskan umur iman yang kita wariskan kepada mereka itu, kepada anak cucu kita. Supaya apa? Supaya nama Tuhan tidak hilang dari tengah-tengah gereja. Coba bayangkan, kalau kita sebagai kaum pria tanpa mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak kita, yakinlah cucu kita tidak akan lagi mendengar nama Tuhan. Itu sebabnya bangsa Israel itu menekankan ini dengan keras. Sehingga sampai sekarang ini, sekalipun dalam hal tertentu Israel menolak Kristus, tapi mereka tetap taat dengan Alkitab ini. Nggak lupa itu. Karena apa? Karena terus mewariskan firman Tuhan itu kepada anak cucunya. Dan ini menjadi tugas orang tua yang paling penting. Tidak cukup hanya kita membesarkan anak kita, kasih makan, bikin dia sekolah. Bapak Ibu, saya mau katakan kalau hanya memberi makan, anak kita itu kita bikin ke panti, makan itu. Kalau hanya menyekolahkan, kita cari beasiswa, sekolah itu. Kalau hanya memberi uang, ya, banyak orang tua yang membutuhkan anak, kita kasih anak kita ke sana, cukup itu uang. Tapi kalau mendidik dalam ajaran Tuhan, engkau tidak mendapatkan itu juga. Engkau hanya mendapatkan itu dan bisa memberikan itu dalam Tuhan. Umat Tuhan perjanjian lama begitu ketat mengajarkan untuk mencintai anak-anak, mencintai Taurat Tuhan, sehingga mereka familiar dengan Taurat Tuhan. Salah satu contoh, saudara-saudara, bagaimana mungkin Yesus di umur 12 tahun bisa bersoal jawab dengan para imam di Bait Allah. Bahkan para imam itu pun mereka kewalahan menanggapi Yesus yang berumur 12 tahun. Mungkin kita mengatakan, oh ya, Yesus anak Allah, pasti dia tahu. Oh tidak juga, Bapak Ibu saudara-saudara. Kita harus ingat, Yesus memang anak Allah, tapi dia juga adalah anak manusia. Dia juga hidup di bawah hukum Taurat. Dia juga hidup menurut tradisi Taurat. Dia juga dididik menurut Ulangan 6 ayat 4-7. Sehingga pengetahuan Yesus akan firman Tuhan tidak muncul begitu saja. Tapi karena orang tuanya mendidik dalam iman, dalam ajaran Tuhan. Kita melihat saudara-saudara bahwa orang-orang Israel itu mereka mempunyai satu tradisi pengajaran yang begitu kuat terhadap anak-anak mereka. Dan itu adalah peran serta kaum pria, kaum ayah. Dan juga tentunya didukung oleh kaum ibu dalam hal ini. Coba bayangkan saudara-saudara, umur 5 tahun mereka sudah diajarkan membaca Alkitab Perjanjian Lama atau yang disebut dengan Taurat. Karena saudara-saudara, orang Israel yang sekarang ini belum tentu bisa membaca Perjanjian Lama itu, karena bahasanya bahasa Ibrani kuno, nggak sama dengan yang modern sekarang. Jadi mereka pun harus membaca itu, ya, Alef, Gimel, Delta, itu semua harus mereka hafal. Mereka baca dulu, belajar membaca Perjanjian Lama. Itu umur 5 tahun. Lalu umur 6-11 tahun mereka sudah diajarkan untuk menghafal firman Tuhan. 6-11 tahun. Berarti ada 5 tahun mereka khusus menghafal firman Tuhan. Saya mau tanya kita, jangankan menghafal, kita sudah baca firman Tuhan enggak? Ini menghafal 5-11 tahun. Ini begitu ketatnya mereka. Lalu umur 12-13 tahun, seorang anak itu disebut sebagai anak yang wajib menaati hukum-hukum Yahudi, disebut misbot. Jadi dia sudah harus melakukan Taurat itu. Apa yang dia hafal
Lalu umur 13 sampai 14 tahun dia disebut sebagai anak-anak hukum Taurat. Artinya apa? Dia sudah di umur 12-13 tahun itu dia dinyatakan lulus di situ, maka dia disebut sebagai anak-anak hukum Taurat. Artinya anak-anak yang bergaul dengan firman Tuhan, anak-anak yang menghidupi firman Tuhan dan hidupnya adalah firman Tuhan itu. Lalu saudara-saudara umur 15 tahun mereka belajar lagi, tidak hanya sekedar menghafal, tapi mereka belajar lagi tafsiran-tafsiran para rabi yang disebut dengan Talmud ataupun keputusan-keputusan tradisi orang Yahudi. Itu umur 15 tahun. Lalu sampai umur 20 tahun mereka sudah masuk ke jenjang level kuliah yang disebut dengan midras. Kalau sekarang itu madrasah. Kalau saudara-saudara kita muslim, madrasah itu midras, dari situ asal katanya. Itu sudah level kuliah. Baru umur 30 tahun mereka boleh mengajar di muka umum. Makanya Yesus tampil umur 30 tahun. Jadi Yesus melewati proses ini, Bapak Ibu. Yesus melalui proses ini. Tidak langsung Yesus bisa mengajar. Yesus sebagai anak Allah pun melalui proses kemanusiaan, bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga apa, saudara-saudara? Sehingga Yesus bisa mengajarkan firman Tuhan, sehingga ia bisa menyatakan kebenaran Sang Bapa, sehingga dia bisa menyatakan kehendak Tuhan, kehendak Bapa di tengah-tengah pelayanannya. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjamin anak-anak kita akan melakukan hal yang sama dalam kehidupan iman mereka kalau kita sendiri tidak pernah menanamkan ketaatan kepada perintah Tuhan, ketaatan, keteguhan dalam iman kepada mereka? Maka saudara-saudara, anak-anak kita pun pada akhirnya akan mencontoh kehidupan. Jadi kalau pepatah Batak mengatakan dandau tunas tumbuh dari batangnya, itu bahasa Indonesianya. Ya, karena apa dikatakan demikian di bahasa itu? Karena anak-anak kita itu di samping kita 24 jam dia. Karakter kita yang dia ikuti, sikap kita yang dia ikuti. Kita tidak mengajarkan itu, tapi keteladanan kita mengajarkan itu kepada anak-anak kita. Kita tidak berkata-kata kepada dia, tapi dia mencontoh apa yang kita lakukan dalam hidup. Maka saudara-saudara, kita jangan heran kalau suatu ketika anak-anak kita memberontak kepada kita. Karena apa? Karena kita pun memberontak dalam hidup kita. Jangan heran kalau suatu ketika anak-anak kita itu bersikap ngeyel, bersikap yang aneh-aneh. Karena kita pun menunjukkan sikap yang aneh-aneh dalam hidup kita. Jangan heran kalau suatu ketika kita melihat anak-anak kita itu meninggalkan Tuhan. Karena apa? Karena kita pun sebagai orang tua, sebagai ayah, cuek untuk beribadah. Cuek untuk mengajarkan nasihat Tuhan kepada anak-anak kita. Saya ingat saudara-saudara dalam sebuah pelayanan, mungkin saya sudah cerita, ada seorang pemuda. Dia memang orang yang rajin. Rajin dia bernyanyi karena suaranya bagus. Di P3 ini baik dia bersama teman-temannya maupun secara pribadi dia bernyanyi karena suaranya bagus. Akan tetapi Bapak Ibu, saudara-saudara, suatu ketika entah kenapa, nggak tahu angin ribut apa, nggak tahu karena apa jalan hidup yang dia lalui. Ketika dia jatuh sakit, kita bersama Pak Pendeta, ya, pendeta jemaat datang berkunjung ke rumah sakit bersama beberapa jemaat. Ketika kita datang berdoa, tahu nggak Bapak Ibu? Orang yang terlihat rajin, orang yang terlihat bernyanyi di muka jemaat di hadapan Tuhan, tetapi tidak mau lagi diajak berdoa.
Saya pada waktu itu membuka mata saya dalam berdoa. Saya menyaksikan dia cuek dia ketika orang berdoa, dia sudah cuek. Dan pada akhirnya kita mendengar bahwa dia berteman dengan seseorang yang tidak kenal Tuhan. Persoalannya bukan dia berkenalan dengan orang yang tidak mengenal Tuhan, Bapak Ibu. Persoalannya adalah dia tidak punya sikap yang teguh terhadap Tuhan. Kenapa dia tidak mempunyai sikap yang teguh terhadap Tuhan? Karena kita gagal mengajarkan mereka tentang Tuhan. Inilah tugas imam seorang ayah. Kalau anakmu pada saat ini malas ke gereja, coba perhatikan, jangan-jangan ada akibatnya karena dirimu. Ya. Iya Bapak Ibu saudara-saudara, karena anak-anak kita itu, ya, dia mungkin tidak pintar mendengarkan omongan kita, tapi dia pintar mencontoh perilaku kita. Hati-hati. Anak-anak kita tidak pintar mendengarkan suara kita, tapi pintar melihat perilaku kita. Karena itu keteladanan itu adalah hal yang sangat penting, Bapak. Dan yang berikutnya, saudara-saudara, selain tugas kita sebagai kepala keluarga dalam mendidik anak-anak kita, yang kedua adalah bahwa kita sebagai kaum pria, kita punya tanggung jawab harus berdoa bagi istri dan anak-anak kita. Kalau dikatakan bahwa suami adalah kepala istri dan tentunya juga anak-anak, dalam bahasa aslinya kepala itu kan kepala, sumber. Saudara-saudara, kalau sumbernya baik, kira-kira air yang mengalir dari sumber yang baik, apakah mengalirkan air yang baik atau yang buruk? Yang baik. Tapi kalau sumbernya tidak baik, airnya di sumbernya tidak baik, yang mengalir ke hulu airnya bagus atau tidak? Kenapa? Karena sumbernya tidak bagus. Karena sumbernya tidak baik. Jika kita sebagai seorang ayah, kita tidak betul-betul memperhatikan kehidupan kerohanian istri dan anak-anak kita tidak bisa membangun sebuah hubungan dalam doa bagi istri dan anak-anak kita. Bagaimana kita mungkin mengharapkan istri dan anak-anak kita akan menjadi orang yang berdoa? Saya terus terang Bapak Ibu saudara-saudara, dalam rumah tangga kami pun saya mempelajari, dan saya pada akhirnya belajar sendiri oleh waktu. Ya. Dan saya lihat istri dan anak-anak saya, tanpa saya sadar mereka pun mengikut apa yang saya lakukan. Saya tidak ada hukum. Perkataan saya mungkin kadang-kadang seperti lewat, tapi perbuatan saya, apa yang mereka saksikan dari saya, itu yang mereka lakukan. Artinya apa? Saudara-saudara, istri dan anak-anak kita akan mencontoh kita. Kalau kita sebagai kaum pria malas berdoa, jangan engkau berharap lebih terhadap istri dan anak-anak. Jangan kita berharap bahwa anak-anak kita akan menjadi orang yang taat beribadah, menjadi orang yang mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, dan hidup untuk melayani Tuhan. Jauh panggang dari api, Bapak Ibu. Sebab keteladanan itu sangat penting. Sumber yang baik itu sangat penting bagi istri dan anak-anak kita. Supaya apa, saudara-saudara? Supaya kehidupan kita itu mengalirkan hal yang baik kepada istri dan anak-anak kita. Karena itu seorang ayah, seorang bapak haruslah seorang yang betul-betul mau mendoakan istri
dan juga anak-anaknya, mendoakan anggota-anggota rumah tangganya. Dan itulah tugas yang paling pokok bagi kita sebagai seorang pria, sebagai seorang imam. Jangan malu berdoa di hadapan istri dan anak-anak. Doakan istrimu. Sekalipun mungkin kalian sedang berselisih, sekalipun mungkin kalian sedang jauh-jauhan, tapi kalau kita sebagai kaum pria berkomitmen membangun mesbah, sekalipun istri kita pada saat itu sedang jengkel dengan kita, tapi ketika kita mendoakan dia dengan baik, yakinlah akan cair perdamaian. Kalau kita sedang mendoakan orang yang membenci, tanda kata bukan membenci lah, nggak ada mungkin istri membenci suaminya kayak orang lain membenci ya. Tapi maksudnya dalam sebuah rumah tangga terjadi percekcokan, seorang istri kesal melihat suaminya. Tapi ketika suaminya berdoa, berkatilah istriku Tuhan, ya pasangan hidupku, aku mencintai dia, biarlah kami boleh mendidik anak-anak di dalam Tuhan, berikan dia kesehatan, kekuatan, tolong dia Tuhan dalam kelemahannya, ampuni aku atas kelemahanku, berikan dia kekuatan, berikan dia kemampuan. Apakah luluh hatinya itu Bapak Ibu didoakan suaminya? Ya kan? Seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, saya mengajak kita kaum bapak, ayo. Mana kaum bapak? Tunjuk tangan dulu. Mulai sekarang ayo doakan istrimu nanti. Setuju? Ya, doakan istri nanti. Iya, betul. Nah, sebaliknya juga kaum istri. Mana kaum istri? Kaum perempuan. Kalau nanti suamimu mengajak kamu berdoa, jangan tertawakan dia. Ya, jangan pernah kita bilang, bah, dia bagian, dia kok. Jangan ya. Jangan. Walaupun sebelumnya ibu-ibu tidak melihat bapak-bapak ini berdoa, tapi ketika dia mengajak kita berdoa, jangan tertawa. Ayo anak-anakku kita berdoa. Sambut dia. Ajak anak-anak dulu berdoa. Setuju? Jangan dimarekeli. Ini angin mana ini? Angin barat mana ini datang ini? Jangan katakan demikian. Tapi sambutlah dengan sukacita. Ayo Pak, kita berdoa. Supaya mereka bisa menunaikan tugas mereka sebagai seorang imam. Berdoalah kita untuk istri dan juga anak-anak kita, sebab sumber yang baik akan mengalirkan mata air, mata air yang baik akan mengalirkan air yang baik bagi istri dan anak. Ya, karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kepada kita seluruhnya kaum pria, ingatlah bahwa Tuhan menciptakan engkau yang pertama sekali sebagai laki-laki. Dan itu menandaskan bahwa engkau adalah kepala dalam rumah tangga. Dan kepala rumah tangga harus bisa berperan berfungsi sebagai imam. Dan jangan pernah kita mengabaikan tugas yang semula yang diamanatkan Tuhan kepada kita. Sebab kita tercipta sebagai pria, bukan sebagai wanita. Kita tercipta sebagai seorang laki-laki dan bukan sebagai seorang perempuan. Sebagaimana firman Tuhan katakan, Kristus adalah kepala laki-laki, laki-laki adalah kepala perempuan. Firman Tuhan ini sangat jelas. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, berfungsilah sebagai laki-laki. Jangan leki-leki. Berfungsilah sebagai laki-laki, sebagai imam. Menjadi teladan yang baik bagi istri dan anak-anak. Dan sebaliknya juga engkau, hai kaum perempuan, hormati suamimu. Hormati suamimu sebagai kepala dalam rumah tangga. Dengan segala kelemahan dan kekurangan mereka, dukung mereka supaya mereka berfungsi sebagai imam.
dan jangan biarkan mereka lemah dalam kelemahan mereka. Tapi dukung, dorong mereka bertumbuh, hargai mereka. Sekalipun engkau memiliki dalam beberapa hal, engkau memiliki sesuatu yang lebih hebat. Saya katakan, mungkin engkau punya pendidikan yang lebih tinggi dari suamimu, atau mungkin engkau yang bekerja saat ini suamimu tidak. Saya mau katakan, jangan sampai engkau tidak menghormati suamimu. Hormati suamimu, sebab ialah yang pertama diciptakan Tuhan sebagai kepala dalam rumah. Ingat firman Tuhan katakan bahwa suami itu adalah pewaris kasih karunia Tuhan. Jadi jika kita membangun relasi yang benar dalam hubungan rumah tangga, saudara-saudara, berkat Tuhan akan tercurah. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Allah kami untuk firman-Mu yang boleh Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Dan biarlah kiranya seluruh kaum pria secara khusus pada saat ini betul-betul Tuhan mereka bisa berperan dan berfungsi sebagai seorang laki-laki yang Tuhan ciptakan, sebagai seorang pria, sebagai seorang ayah di tengah-tengah keluarga, agar mereka mendapatkan satu peran yang sejati yang mereka nyatakan sebagaimana Engkau telah ciptakan kami sebagai kaum pria. Sejak semula Engkau sudah menandaskan kepada kami bahwa kepala laki-laki adalah Kristus dan kepala perempuan adalah laki-laki. Maka Engkau menempatkan kaum pria, kaum laki-laki dalam gereja, dalam rumah tangga, berfungsi sebagai pembawa berkat, pembawa kasih karunia Tuhan, pembawa damai sejahtera di tengah-tengah rumah tangga. Berkati mereka semuanya, berikan kekuatan dan kemampuan bagi mereka untuk menjalankan fungsi mereka sebagai seorang pria, seorang ayah dalam rumah tangga, menjadi teladan dalam perkataan dan juga dalam perbuatan. Terima kasih ya Bapa, terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita akan melanjutkan ibadah kita. Pada saat ini kita akan melaksanakan upacara pelayanan perjamuan kudus. Untuk itu marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kami mengajak kita semuanya untuk bangkit berdiri. Bisa ditampilkan slide perjamuan kudus. Kamu yang sesungguhnya bertobat daripada dosamu dan ingin mengasihi sesamamu manusia dan berniat akan menuntut hidup baru serta menurut hukum-hukum Allah dan hendak berjalan dari sekarang ini pada jalannya yang suci, marilah dengan iman terimalah perjamuan kudus ini untuk menghiburkan hatimu. Berlututlah kamu dengan rendah hati, mengaku dosa-dosamu kepada Allah yang Maha Kuasa. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Marilah kita bersama-sama bersatu dalam pengakuan dosa. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjadikan semesta alam hakim segala manusia, dengan sedih hati kami mengaku banyaknya dosa-dosa dan kejahatan yang selalu kami perbuat dengan pikiran, perkataan maupun perbuatan melawan Tuhan dan Raja kami. Hati kami sangat sedih dan menyesal mengingat kesalahan itu. Dan dengan sungguh-sungguh kami bertobat. Kasihankanlah kami ya Bapa yang berkasihan. Ampunilah kami, tolonglah kami. Tolonglah kami dari saat ini agar kami dapat melayani-Mu dan berkenan padamu dalam pembaharuan hidup, menghormati dan memuliakan nama-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, karena besar kasih-Mu Engkau sudah menjanjikan keampunan dosa kepada semua orang yang kembali kepadamu dengan pertobatan dan iman yang benar. Kasihanilah kami, ampunkanlah dan lepaskanlah kami dari segala dosa kami. Teguhkanlah dan kuatkanlah kami dalam segala kebaikan,
dan bawalah kami kepada hidup yang kekal demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah apa yang dikatakan dalam Alkitab pada mereka yang merendahkan hatinya dan bertobat. Jikalau barang seorang berbuat dosa, maka kita ada seorang juru syafaat kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang benar itu. Dan ialah menjadi kurban pendamaian, bukan karena dosa-dosa kita saja, melainkan karena dosa seisi dunia ini juga. Angkatlah hatimu, biarlah kita berterima kasih kepada Tuhan. Memang selayaknya benar dan wajiblah kami pada setiap saat dan pada setiap tempat mengucapkan syukur padamu, ya Tuhan Bapa kami yang kudus, yang maha kuasa, Allah yang kekal. Sebab itu beserta dengan malaikat-malaikat dan bala tentara surga, kami puji dan besarkan nama-Mu yang mulia itu, dan selalu memuji Tuhan serta berkata, Kudus, 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 Allah Tuhan segala sekalian alam. Penuhlah surga dan bumi dengan kemuliaan-Mu. Bagi-Mu ya Tuhan yang maha tinggi. Amin. Allah yang maha kuasa, Bapa kami yang di surga, yang sebab kasih-Mu yang besar itu sudah memberikan anak-Mu yang tunggal itu, Yesus Kristus, yang sudah menderita kematian di atas salib untuk penebusan kami, yang oleh persembahan yang sekali itu sudah membuat kurban yang penuh, sempurna, dan cukup bagi dosa-dosa seluruh dunia, dan yang menentukan, dan dalam Injilnya yang kudus sudah memerintahkan kami melanjutkan peringatan ini atas kematiannya yang mulia itu. Dengarlah kami ya Bapa yang berkasihan, dengan rendah hati kami memohon kepadamu, dan tolonglah supaya kami yang menerima roti dan anggur ini, menurut peraturan anak-Mu Juru Selamat kami Yesus Kristus, dalam memperingatkan kematian dan kesengsaraannya, juga mengambil bagian daripada zat keilahiannya, dengan pertolongan Dia, yang pada malam Ia diserahkan itu diambilnya roti, dan setelah sudah Ia mengucapkan syukur dipecah-pecahkannya, serta diberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, Ambillah, makanlah, inilah tubuhku, yang diserahkannya karena kamu. Perbuatlah demikian menjadi satu peringatan akan aku. Demikian juga sesudah makan diangkatnya cawan minuman, diucapkannya syukur serta diberikannya kepada mereka sambil berkata, Minumlah kamu sekalian dari cawan ini. Inilah darahku, darah perjanjian baru, yang ditumpahkan karena kamu dan karena orang banyak, sebagai jalan keampunan dosa. Maka seberapa kali kamu minum, perbuatlah demikian menjadi peringatan akan aku. Marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan yang maha rahman, adalah kami berani datang ke meja-Mu ini dengan kepercayaan akan kebenaran kami sendiri, melainkan akan rahmat-Mu yang besar dan banyak itu. Kami tidak layak mengumpulkan remah-remah dari bawah meja-Mu, tetapi Engkau ya Tuhan tetap berkasihan. Sebab itu tolonglah ya Tuhan, supaya kami dapat turut serta dalam peringatan ini akan anak-Mu Yesus Kristus, sehingga kami dipenuhi dengan kesempurnaan hidupnya, dan dapat makin menyerupai Tuhan, dan dapat tinggal selama-lamanya dalam Tuhan, dan Tuhan dalam kami. Amin. Bapak Ibu kami undang bangkit berdiri. Di depan kita telah tersedia unsur-unsur perjamuan kudus roti dan anggur. Mari kita membuka roti dan angkat roti yang ada di tangan maupun di depan kita. Mengingat pada malam sebelum Yesus disalibkan, Ia berkumpul dengan murid-muridnya dalam sebuah rumah, menikmati perjamuan malam. Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya, membagikannya kepada muridnya dan berkata, Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ambillah, makanlah, dan jadikanlah ini menjadi satu peringatan akan aku. Makanlah.
Lalu Yesus mengambil secawan anggur, memberikannya, membagikannya kepada murid-muridnya dan berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kamu untuk pengampunan dosa-dosamu dan dosa-dosa dunia ini. Ambillah, minumlah, dan jadikanlah menjadi satu peringatan akan aku. Minumlah. Marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang di surga, hamba-hamba-Mu yang hina ini memerlukan kerelaan-Mu sebagai Bapa kami untuk menerima persembahan puji-pujian dan syukur kami ini. Dengan rendah hati kami memohon padamu supaya kami dan seluruh gereja-Mu dapat dianugerahkan ampunan atas dosa-dosa kami dan seluruh kebajikan yang lain daripada kesengsaraannya, demi jasa-jasa dan kematian Anak-Mu Yesus Kristus dan demi kepercayaan akan darahnya. Di sini ya Tuhan, kami mempersembahkan dan menyerahkan diri kami sendiri, jiwa dan badan kami kepadamu, menjadi satu kurban yang patut, yang suci dan yang hidup kepadamu. Kami mohon supaya kami sekalian yang telah ikut makan unsur-unsur perjamuan kudus ini dapat dipenuhi dengan anugerah-Mu dan berkat surgawi. Dan walaupun kami tidak layak oleh sebab-sebab dosa kami mengorbankan sesuatu pun kepadamu, kami mohon kepadamu menerima kewajiban dan pelayanan kami ini, bukan oleh sebab jasa-jasa kami sendiri, melainkan oleh sebab ampunan dosa-dosa kami, demi Yesus Kristus Tuhan kami, demi Dia dan beserta Dia dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Kami menghormati dan memuji Engkau, ya Bapa yang Maha Kuasa, sampai selama-lamanya. Amin. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan sejahtera di atas bumi di antara orang yang diperkenannya. Kami memuji Tuhan, kami menghormati Tuhan, kami menyembah Tuhan, kami memuliakan Tuhan. Kami mengucapkan syukur kepada Tuhan, sebab kemuliaan-Mu yang besar itu. Ya Tuhan Allah Raja yang di surga, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus Anak yang tunggal. Ya Tuhan Domba Allah Anak Bapa yang menanggung dosa-dosa seluruh masyarakat manusia. Kasihankanlah kami Tuhan yang menanggung dosa seluruh masyarakat manusia. Terimalah doa kami Tuhan yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kasihankanlah kami, karena Engkau saja yang kudus, Engkau sajalah Tuhan, Tuhan saja ya Kristus, dengan Roh Kudus yang maha tinggi, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Jemaat kami silakan duduk kembali. Saya silakan untuk bertulis untuk melanjutkan ibadah kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan demi kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Pelayan kami minta untuk maju ke depan. Firman Tuhan yang mendasari dan menguatkan kita dalam melakukan persembahan ini terambil dari kitab Wahyu 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tikap-tikap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Sembari kita mengumpulkan persembahan, kita akan memuji Tuhan dengan bernyanyi persembahan kami ini dan disol adon kubuhan Tuhan. Di sana
kami berterima kasih ya Allah kami, karena kami tahu bahwa hidup kami ini sesungguhnya adalah milik Tuhan, dan Tuhan memberikan nafas kehidupan itu bagi kami untuk kami boleh menjalani hari-hari ini dan diberkati Tuhan dalam usaha dan pekerjaan kami. Kami boleh dicukupkan dalam kebutuhan hidup kami, bahkan jiwa kami boleh ditebus oleh Tuhan, dan Tuhan memberikan kepada kami sebuah jaminan kepastian akan kehidupan yang kekal. Dan Tuhan pastilah akan memberikan dan memberkati kami dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Dan biarlah setiap anak-anak-Mu yang boleh datang ke hadapan Tuhan pada saat ini memberikan persembahan ini, biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati kehidupan mereka, rumah tangga, pekerjaan, usaha, dan juga masa depan mereka. Demikian juga ya Bapa, untuk jemaat Tuhan yang pada saat ini boleh memberikan persembahan ketaatan mereka kepada Tuhan, yaitu persembahan persepuluhan, ucapan syukur dan janji iman. Hamba menyerahkan mereka pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Hamba menyerahkan keluarga Ibu FS, hamba menyerahkan keluarga Ibu Arketi. Demikian juga untuk saudara Bima. Hamba menyerahkan juga untuk keluarga Ibu R. Simangunsong. Hamba menyerahkan keluarga Bapak Kas Manjuta. Hamba menyerahkan keluarga Bapak E. Tambun. Hamba menyerahkan keluarga Bapak M. Tambun, keluarga Bapak M.R. Sianipar. Demikian juga untuk Opu Ipan Borusilalahi. Hamba menyerahkan juga keluarga Bapak Jenri Sidabutar, juga saudara NN. Hamba menyerahkan juga keluarga Ibu Romonda Butajulu. Hamba menyerahkan juga untuk keluarga atau saudara kami Kansero Simangunsong. Hamba menyerahkan juga keluarga Bapak Hasim Armata, keluarga hambamu, keluarga Nelson dan Dr. Sondang. Demikian juga untuk keluarga Ibu Bonur Simangunsong, keluarga Bapak Apriandi, keluarga Bapak Denubis, adik kami Rebecca, Devita dan juga Brand. Biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur ini sebagai persembahan iman, persembahan ketaatan mereka kepada Tuhan. Dan biarlah dengan segala hal yang mereka persembahkan ini, mereka juga diberkati oleh Tuhan dalam hidup yang berkelimpahan, dalam anugerah dan kasih Tuhan. Dan berkatilah juga jemaat yang lain, agar mereka juga boleh memiliki kesetiaan yang sama dalam mempersembahkan persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya. Berkatilah juga untuk keluarga Bapak Has Tumorang yang boleh mengadakan persembahan bunga mimbar pada saat ini. Berkati Bapak ini dalam pertambahan usianya, berkati keluarga rumah tangganya, dan Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan. Terimalah persembahan seluruh anak-anak-Mu ini ya Bapa, dan biarlah ini boleh menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan dan memperluas kerajaan Tuhan melalui gereja-Mu di tempat ini. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi.
Mari saudara-saudara, bertindaklah sebagai kepala keluarga yang melindungi istri dan anak-anakmu, yang memberikan ajaran dan nasihat Tuhan kepada istri dan anak-anakmu, sehingga keluargamu menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi keluarga yang mencintai Tuhan, menjadi keluarga yang hidup dalam kebenaran dan juga dalam keadilan, menjadi keluarga yang pada akhirnya mencintai engkau dan mengasihi engkau sebagai seorang ayah, seorang pria, seorang imam dalam rumah tanggamu, oleh karena mereka mencintai dan mengasihi Tuhan dalam hidup mereka. Dan kuatkanlah hatimu untuk melakukan firman ini, dan terimalah berkat-Nya. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai, memberkati, dan memelihara saudara-saudara sekalian pada saat ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.